Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. ثم قال في آيات الأخرى العلماء ورثة الأنبياء. Sadaqallahul Aliyyul Azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, tamu-tamu Allah, hamba-hamba Allah yang mulia, semoga pula kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah. Kita tidak memiliki hak untuk dipuja dan dipuji karena kita tidak memilikinya. Karena itulah mengapa ketika orang-orang berupaya untuk menyenangkan kita, memuji-muji kita, maka katakan kepadanya, alhamdulillah, kalian tak patut, tak layak memuji saya karena saya bisa begini, begitu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah para nabi terdahulu memberikan contoh tatkala ia melakukan hal-hal yang membuat orang terkesima, orang-orang takjub. Akibatnya orang berkata, kamu hebat, kamu keren. Maka para nabi itu berkata, hadza biiznillah, semua ini adalah izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa Nabi Sulaiman, hadza min fadli rabbi, semua ini boleh terjadi adalah karena karunia Tuhanku, bukan karena sayanya yang hebat. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang pantas, patut, serta mengerti bagaimana caranya harus berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat juga salam, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. Salawat salam itu semoga Allah limpahkan, curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarganya, istri-istrinya, anak-anak, cucu cicitnya, wa ashabihi ajma'in, juga kepada seluruh sahabat-sahabatnya. Hari ini kita telah berada di tanggal 14 Sya'ban. Bapak Ibu mungkin sudah melaksanakan puasa yang kedua untuk Ayyamul Bid pada hari ini. Di bulan ini berdasarkan berbagai riwayat dari sahabat Rasulullah SAW, termasuk istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, menyebutkan bahwa di bulan Sya'ban ini Nabi SAW paling banyak berpuasa. Karena itulah oleh para ulama ibadah terbaik di bulan ini adalah berpuasa. Aisyah menyebutkan bahwa karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW itu, kata Aisyah, yasumu, yaitu berpuasa, hatta nakula, sehingga kami menduga bahwa la yuftiru. Jadi kata Aisyah, Nabi itu di bulan Sya'ban ini berpuasa terus sehingga kami mengira bahwa ia tak ada berbuka. Intinya di bulan Sya'ban ini Nabi terus berpuasa. Sehingga dalam riwayat yang lain, dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Hibban, Rasul itu yasumu syahraini mutatabi'in, yaitu di bulan Sya'ban wa Ramadan. Jadi Nabi itu berpuasa 2 bulan berturut-turut, yakni di mana di bulan Sya'ban dan Ramadan.
menunjukkan betapa Nabi itu paling banyak berpuasa pada bulan ini. Namun Aisyah menambahkan, terkadang, nah ini pula kata Aisyah, wa yuftiru, Nabi itu pun berbuka, tak berpuasa maksudnya, hatta nakula la yasumu, sehingga kami menduga Nabi itu tak pula ada berpuasa. Jadi kesimpulannya begini, kata Aisyah, Nabi itu paling banyak berpuasa sunnah selain puasa wajib yang dilaksanakan di Ramadan, yaitu di bulan Sya'ban. Dalam riwayat lain disebutkan Nabi itu sempat berpuasa 2 bulan berturut-turut. Mana itu? Ya, bulan Sya'ban. Namun dalam kesempatan yang lain, Nabi pun terkadang di bulan Sya'ban ini tak pula berpuasa, sehingga kami menduga dia itu la yasumu, tak ada puasa sama sekali. Kata para ulama, memahami dua bentuk pernyataan Aisyah ini memberikan pengertian bahwa Nabi itu berpuasa di bulan Sya'ban tidaklah setiap tahun, tetapi menunjukkan mengapa Nabi ada yang berpuasa, ada tak berpuasa, karena bahwa puasa di bulan Sya'ban ini hukumnya adalah sunnah saja, sehingga Nabi meninggalkannya. Sementara berbeda dengan bulan Ramadan, Nabi itu terus berpuasa sampai akhir hidupnya, menunjukkan puasa di bulan Ramadan adalah puasa yang tak boleh ditinggal, yakni puasa wajib. Nah, jadi di bulan Sya'ban ini Nabi banyak berpuasa, sehingga Nabi puasa terus, tak ada berbuka. Namun di sisi lain, kata Aisyah, Nabi itu tak pula ada berpuasa, sehingga kami menduga dia tak lakukan sama sekali. Kata jemaah, kami yang itulah tu Ustaz, yang tak puasa tuan. Ya kan? Sunnah Nabi juga yang tak puasa tu. Iya juga tak? Lah topik itulah kedua-dua. Tetapi memang ibadah terbaik di bulan Sya'ban ini adalah berpuasa. Bagi yang yang belum berpuasa di bulan Sya'ban ini, sejatinya kita telah laksanakan Senin Kamis. Sekarang ada ayam mubit 13, 14, 15, nanti Senin Kamis. Awak sibuk Ustaz, banyak kerojo, kadang tak sampai ke segala macam. Ya udah, tak apa-apa. Ulama kita dulu, guru-guru kita dulu paling hebat untuk memahamkan kita tentang agama ini. Sehingga kata mereka, kalau kalian tak sempat pun sama sekali, janganlah tidak, betul, buatlah agak sekali. Bila dibuat, itulah puasa nisfu Sya'ban. Maka ada istilah puasa di negeri kita ini, puasa nisfu Sya'ban, puasa di pertengahan bulan Sya'ban. Oh, orang-orang berkata, tidak ada dalil itu. Mana ada Nabi mengatakan puasa khusus di tengah bulan Sya'ban? Memang tak ada. Khusus puasa di pertengahan bulan Sya'ban memang tak ada. Tetapi karena kreatif dan hebatnya para guru dan ulama kita dulu, sebenarnya memberlakukan sebuah kaidah begini, ma la yutraku kulluh la yutraku kulluh. Kalau kalian tak bisa lakukan semuanya, jangan tak ada sama sekali buat. Ini dia nih, kalau kalian tak bisa buat semua, maka jangan tinggalkan semuanya. Kan tak bisa puasa banyak di bulan Sya'ban. Puasa tiap hari di bulan Sya'ban bisa? Tak bisa. Puasa Senin Kamis ayam mubit 11 hari di bulan Sya'ban bisa? Tak bisa Ustaz. Puasa Senin Kamis 8 hari bisa? Tak bisa. Kalau tak bisa, sekali jadilah. Bila tu? Nisfu Sya'ban. Padahal tidak. Inilah ini hebatnya guru kita tadi. Jadi puasa nisfu Sya'ban ini tetap ada cantolannya, yakni tentang betapa banyaknya Nabi berpuasa. Samalah dengan sebenarnya kalau ada orang sakit, orang meninggal, sebenarnya kita bacakan Quran.
Satu Quran itu dibacakan, mulai Al-Fatihah sampai Anas. Tapi tak kuat. Itu masalahnya. Apa itu tidak? Bacalah Yasin. Karena Yasin itu hatinya Quran. Begitu kita Imam An-Nawawi, kalau kalian baca satu Quran, mantap. Tapi kalau dengan berbagai alasan ini dan itu, karena kepentingan ini dan itu segala macam, tak sempat kalian baca semuanya, bacalah hatinya Quran, yaitu surah Yasin. Disitulah datang itu membaca surah Yasin. Tapi kadang kita tak tahu pula alasannya. Ditanya orang, kenapa baca Yasin ni? Tak ada dalil. Tak ada. Berhenti pula buat. Enak. Inilah gunanya kita belajar. Maka tadi kita sebut fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah, kalau memang tak tahu tanya. Ke siapa ditanya? Ditanya ke ahlinya. Siapa itu? Itulah guru-guru kita, ulama-ulama itu. Jadi dari situlah datangnya. Sebab itulah kata Imam Asy-Syafi'i, al-ilmu qabla al-amal. Memang kita ni haruslah berilmu sebelum membuat sesuatu agar kita nanti tak bingung. Tapi kalau orang dah buat tak tahu alasannya apa, tanya guru-guru awak. Jadi ini dalil yang pertama. Kalau begitu hari ko tanggal 14. Besok janganlah tak puasa lagi nak. Pas pula besok hari Senin. Senin ni pun ada perintah lain, yakni puasa Senin Kamis. Kebetulan pula sama dengan 15. Jangan lupa lagi buat alarm supaya bisa terbangun untuk makan sahur. Bukan ada alasan nak terjaga dah saya nak dapat makan sahur. Buat alarm. Mana? Bapak Ibu hamba Allah berbahagia. Terus setelah berpuasa, apa amal perilaku yang harus kita lakukan di bulan Syaban? Di bulan Syaban ini disebutkan di berbagai hadis Rasulullah SAW, ini akan datang ampunan Allah. Karena itulah Nabi SAW banyak berpuasa. Di bulan ini pula, berdasarkan hadis dari Usamah bin Zaid, dia bertanya kepada Rasulullah SAW. Dia nanya kepada Rasul, ya Rasul, lam araka, aku tak ada nengok engkau ni, kata Usamah, tasumu syahran, berpuasa di satu bulan, min syukuri, dari sekian banyak bulan-bulan ini, ya, ma tasumu min Sya'ban, seperti engkau lakukan di bulan Sya'ban ini. Artinya Usamah bin Zaid ini bertanya kepada Nabi, mengapalah engkau ni ya Rasul banyak betul berpuasa di bulan Sya'ban dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Ini kecuali Ramadan ya. Kalau Ramadan dah pasti ya, selain Ramadan engkau ni aku tengok tak adalah sebanyak bulan Sya'ban ni berpuasa. Apa pasal? Tidak. Apa yang menyebabkan engkau banyak berpuasa di bulan ini, di bulan Sya'ban ni? Lalu Nabi berjawab, qala, dijawab Nabi, dzalika syahrun yaghfulun nas. Inilah bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Beda pagi kau nak pakai kopi lah tu. Hilang bahan awak tengok kopi. Tak gurau aja. Yaghfulun nas, inilah bulan yang dilalaikan oleh manusia. Mana bulan itu? Baina Rajab wa Ramadan, yaitu bulan antara Rajab dan Ramadan. Apa bulannya? Sya'ban. Nah, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Kata Nabi, antara bulan Rajab dan Ramadan.
Ni bulan Sya'ban. Bulan ni banyak dilupakan, dilalaikan oleh manusia. Mengapa disebut dilalaikan? Karena orang banyak tak berpuasa di bulan ni. Lalu kata Nabi, wa huwa syahrun, itulah bulan Sya'ban, itu adalah bulan turfa'u fihi a'mal, diangkatnya amal-amal kita ila rabbil alamin, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di bulan ni kata Nabi, ini bulan diangkatnya amal perbuatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dilaporkan. Kalau kantor-kantor apatah lagi lembaga-lembaga yang mengelola masalah keuangan, maka mereka membuat laporan tahunan namanya, itu di bulan Desember. Maka di bulan Desember itu orang sibuk, kadang sampai lembur-lembur tengah malam untuk menyelesaikan laporan akhir tahun. Karena dilaporkan semua kegiatan sepanjang setahun itu di bulan itu. Jadi kalau kita analogikan, amal kita ini rupanya gitu pula. Amal kita itu sepanjang tahun dilaporkan di bulan Sya'ban kepada Allah, dilapor. Apa saja yang telah kita lakukan selama setahun ini dilaporkan kepada Allah di bulan ini. Yang baik, yang setengah baik, yang kurang baik, seperempat baik, segala macam. Yang jelek lapor. Lalu kata Nabi, fa uhibbu, aku pengen at-turfa'a amali, ketika amal kau diangkat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, wa ana shaim, aku sedang berpuasa. Begitu malaikat membawa amal itu, ini amal siapa nih? Amal si fulanah, Pak. Pak pula nak. Amal si fulanah ya Allah. Bapak pula malaikat ke Allah taala. Amal si fulanah ya Allah. Mengapa si fulanah tu tadi? Ditanya oleh Allah, mengapa si fulanah ni tadi ketika kalian angkat amal ni? Dia sedang berpuasa ya Allah. Masya Allah, mantap. Di sini nilai yang ingin dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita, ini amal siapa nih? Amal si fulan ya Allah. Sedang mengapa si fulan tadi? Makan lontong pical. Sedang makan lontong pical, jadi tidak sedang berpuasa. Nah, Bapak Ibu hamba Allah yang berbahagia, itu sebabnya Nabi berpuasa banyak di bulan ini. Terus Nabi pula mewanti-wanti kita agar menghindari dua perbuatan di bulan ini. Kalau kebaikan tadi berpuasa banyak. Terus yang kedua, kita menghindari dua perbuatan. Jangan lakukan dua ini. Mana yang dua itu? Disebutkan oleh Nabi dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah. Kata Nabi, Inna Allah, sesungguhnya Allah, la yattali'u, turun ke langit, turun ke bumi ini. Mengapa Nabi turun ke bumi? Fi lailati nisbi min Sya'ban. Allah SWT ni turun ke bumi pada pertengahan bulan Sya'ban. Mengapa Nabi turun? Fayaghfiru li jami'i khalqih, dia ingin mengampuni setiap dosa makhluk-makhluknya atau hamba-hambanya. Jadi rupanya Bapak Ibu hamba Allah, berdasarkan hadis riwayat Ibnu Majah ini, di pertengahan bulan Sya'ban ini Allah turun. Mengapa dia nak berikan ampunan kepada seluruh hamba-hambanya? Itulah sebabnya pula hadis tambahan tadi, mengapa ada puasa nisfu Sya'ban. Di samping memang pada tidak ada puasa, maka dalil yang berikutnya adalah karena di pertengahan bulan Sya'ban ini Allah datang memberikan ampunan kepada hamba-hambanya. Jadi Nabi ajak kita agar berpuasa di tengah bulan ini. Karena sama dengan tadi, ketika Allah datang
Ketika ampunan itu dibagi, maka kita dilaporkan sedang berpuasa. Tapi ada dua orang yang tak diampuni dosanya. Tadi kan Allah datang untuk mengampuni, tapi ada dua golongan orang, ada dua orang yang takkan diampuni dosanya. Siapa itu? Limusyrikin, orang yang berbuat syirik. Yang kedua, musyahinin, orang yang masih berbantah-bantah. Syirik terbagi dua. Sebenarnya ada yang bagi tiga, tapi beko lama betul. Enak. Dingin lo kopi ko lama. Jadi dua aja lah kita bahas. Syirik terbagi dua. Syirik akbar artinya syirik besar. Yang kedua syirik asghar artinya syirik kecil. Syirik kecil. Syirik akbar itu syirik kita menyembah berhala, menyembah patung, menyembah matahari, menyembah pepohonan. Iko syirik akbar. Sepertinya kita tak ada lah buat ni. Tak ada buat ni. Saya yakin Bapak Ibu ni menyembah Allah. Tadi kan dah nampak kita solat menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak menyembah patung, kita tak menyembah berhala, kita tak menyembah batu, kita tak menyembah matahari. Kita menyembah Allah. Kalau ada orang menyembah batu, menyembah matahari, menyembah pepohonan, menyembah benda-benda tertentu, maka ini syirik akbar. Namun ada syirik yang kedua, namanya syirik asghar, syirik kecil. Syirik kecil ni, ini contohnya seperti kita percaya kepada benda-benda tertentu, keadaan-keadaan tertentu mempunyai kekuatan-kekuatan untuk menentukan nasib kita ni. Misalnya kalau nak buat rumah, letakkan kata itu pisang, kelambia, kata orang Melayu siap kelambia, kerambia, kelapo, apa lagi? Pisang. Siapa lo dengan makan pisang dah tu? Hah? Jantung pisang. Ada lo bendera apa? Macam kan takut tu setan tu orang Indonesia tu. Ya? Apa sebabnya dibagi bendera tu? Tak tahulah. Tetapi sebagian masyarakat meyakini itu harus dibagi karena itu untuk makanan jin-jin supaya rumah ni nanti memberikan kenyamanan. Itulah dia yang diyakini. Supaya rumah kau nanti tak memberikan malapetaka. Itu untuk makan jin di balang tanah yang ada di sini. Kalau masih itu juga nak dilakukan dengan keyakinan seperti itu namanya syirik asghar. Tapi ada pula yang menjawab, untuk apa pisang ni? Untuk makanan tukang, Ustaz kata. Kalau untuk makanan tukang tak pun. Ya. Tapi mengapa pula letak di atas tu nak berikan bawa je lah sama tukang tu kalau yo. Kadang paling pandai lah menjawab, nak. Intinya ini bagian dari syirik asghar. Untuk apa ni? Bila bermaksud untuk ini, untuk itu, supaya ini, supaya itu. Awak semenjak lahir anak ketiga kok Ustaz, memang rezeki lancar. Itu salah tu Pak. Mengapa pula gara-gara anak tu? Ya kan? Yang memberi rezeki ini Allah Ta'ala, bukan gara-gara anak tu. Wa'mur ahlaka bis-salah. Suruh anak-anak kalian mendirikan solat, kata Allah. La nas'aluka rizqa. Tak usah kalian risau dengan melaksanakan solat ni kalian tak dapat rezeki. Aku tu kan bagi rezeki tu. Ni kadang orang tak mau solat. Solat lagi, tunggu dulu, mereka ikut tanggung payah nanti rezeki salah pula nanti ini tak jadi proyek ni. Jangan, kata Allah. La nas'aluka rizqa.
kalian tidak akan diminta tentang bagaimana rezeki kalian. Aku tukang bagi rezeki itu. Nahnu narzuquk. Aku tukang bagi rezeki itu. Saya kalian risau lagi. Kalau disuruh sholat, sholat aja lah. Tinggalkan pekerjaan tu. Mengapa kalian sibuk bekerja? Bekerja nak mengapa? Nak cari duit. Yang tukang bagi duit itu, tukang bagi rezeki itu Allah Ta'ala. Nyo sekarang memanggil datang. Mengapa pula kalian lalaikan? Yang tukang panggil itu, sang pemberi rezeki itu, tinggalkan pekerjaan ini. Mengapa kalian tidur aja? Ngantuk pak. Yang membuat kalian bisa segar, badan kalian hilang ngantuk kalian itu Allah Ta'ala. Yang bisa menjagokan kalian, menghidupkan kalian Allah Ta'ala. Yang tukang hidup, yang tukang mati kan, yang tukang sehat, yang tukang apa kan itu sekarang sedang memanggil, datang. Nah, gitu logikanya. Nah, Bapak Ibu ama Allah yang berbahagia, jadi jangan yakini ini itu. Allah sang pemberi rezeki. Kata apa-apa, awak semenjak berbini 2 kau rezeki banyak Ustaz. Tambah 1 lagi supaya tambah banyak. Nah. Tidak gara-gara itu dah. Rezeki itu Allah yang bagi. Nanti kita masuk syirik asghar. Ambo selalu makan di kedai nasi orang awak. Selalu nampak dia ambo foto angku salih, inyak salih. Beberapa orang yang punya kedai nasi itulah ambo tanya, iko foto siapa ko bu? Foto siapa ko pak? Iko foto angku salih atau inyak angku salih. Apa sebab ditempel-tempel di situ? Ada jawabannya 2. Inyo ko orang hebat ko pak, inyo ko orang sati. Maka kalau tak cukup ko lai terjago nyo kedai awak ko. Banyak lu orang nak makan di situ. Kalau itu niatnya salah tu. Gara-gara angku salih tu belum rezeki datang enggak lah. Tapi ada pula yang jawabnya betul. Untuk apa kau ditempel pak? Yo awak untuk mengingik beliau iko orang elok, orang saleh, supaya awak termotivasi lo nak berbuat saleh. Mantap. Pada apa-apa menempelkan foto-foto orang tak jaleh situ, hancap PT. Bagus, tak masalah. Tetapi kalau gara-gara foto ko nanti kita terhindar dari bala. Banyaklah orang yang datang kemari, senang hati pelanggan gara-gara kita. Itu syirik asghar. Bapak Ibu ama Allah berbahagia. Jadi ini penting. Kalau tidak masuk ke syirik asghar. Ada pula rumah tusuk sate, ini sial. Macam mana rumah tusuk sate? Iko jalan, terus ada simpang. Di lurusan jalan tu, situ rumah awak. Kau rumahku sial kok. Kau tidak akan lama angin rumah kau. Percaya apa ibu model tu? Itu syirik tu. Itulah sebabnya tanah yang di samping Gramedia itu samping Gramedia dengan Surya Dumai itu tidak berani orang membangunnya. Yang punya tanah itu tidak berani orang menginvestasikan untuk, mungkin gara-gara tanah tusuk sate. Kalau Nangka, Sudirman kan kosong tu kan. Sebelahnya itu Gramedia, sebelahnya lagi Surya Dumai itu kosong. Karena pas tumbukan jalan tusuk sate. Amo kalau ada piti yang bawa mau boli tanah tak mau bangun lah apa tu. Nak tunjukkan bahawa tidak ada itu sia-sia. Tapi piti pula tak ada. Itu masalah. Bapak-bapak yang kayo-kayo kok boleh lah tu. Kita bangun, kita tunjukkan bahwasanya konsep Allah Ta'ala ni lebih tepat. Ya kan? Itu tak betul.
Terus kalau kita pergi ke gedung-gedung yang ada kotak berjalan tu, lift, itu kalau lantainya sampai 20, 15, coba Pak tengok, tak ada angka 3 boleh. Sudah 2 boleh langsung 4 boleh, angka 3 boleh hilang. Setelah kita tanya, ngapa tak ada angka 3 boleh kok Pak? Katanya angka sial. Percaya apa bahwasanya angka sial itu, percaya ibu angka sial 3 boleh kok syirik, syirik asghar. Oh, saya baca sebuah artikel, mengapa orang mengatakan angka 3 boleh kok sial? Tahu tak Bapak Ibu sejarahnya? Rupanya begini. Bu, usah dibahas itu lagi lift tadi. Ni tu yang membuat ibu-ibu keribut. Iyo ndak patang awak payah tu hilang dah ada angka 3 boleh. Jadi penyebab angka 13 ini disebut sial begini ceritanya. Bu, dengar cerita ke lu ha? Because supaya ibu cerita lo ke kawan yang lain, supaya jangan takut angka 3 boleh. Adalah babi, tahu ibu babi? Manso, kondiat, nangoi. Adalah babi. Babi ko rupanya, maaf, teteknya itu 2 boleh. Onam sebelah kanan, onam sebelah kiri. Tak percaya ibu tengoklah. Tu cari nanti. Kalau percaya udah ikut aja lah. Jadi ada 12. Lalu lahirlah anaknya 3 boleh. Dan ketiga boleh kan nak menetek ke mana? Jadi sial pajar yang 3 boleh kau. Itu sebabnya. Karena adanya teteknya 12, lahir anak 3 boleh. Dan ketiga boleh kau sial. Tapi orang kau lupa, kalau nyu lahir 6 boleh, tentu 4 boleh, 3 boleh, 4 boleh pun sial juga. Atau pindah pula dong, 4 boleh dipakai. Karena logika aku nak pakai dah, nak nyambung. Tapi begitulah yang terjadi. Jadi babi kau kan nak makanan awak, dah ngapalah awak ikut-ikut ngatakan sial? Kecuali apa ibu makan babi? Kan tak? Ini ternyata apa namanya penyebabnya, ada pingsui-pingsuinya. Mana? Karena itu hentikan hal-hal seperti ini, stop. Supaya apa? Supaya kita dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Lah habis baji. Yang kedua yang harus kita hindari, musyahinin. Musyahinin itu artinya bermusuhan, tidak berteguran, tidak bercakap, tidak ada komunikasi, memutuskan silaturahim, berbantah-bantah. Awak kalau selagi upiak je nama awak nak mengecek bajunya, wah, dah payahlah ibu kalau kau hati apa. Jadi orang yang masih mempertahankan amarahnya, emosinya untuk berbantah-bantah di bulan Sya'ban ni, ampunan Allah tak dapat. Sama dengan hadis yang lain, kata Nabi, tuftahu abwabul jannah, dibukakan pintu surga itu yaumal isnin wal yaumal khamis, pada hari Senin dan pada hari Kamis. Untuk apa Allah bukakan pintu surga pada hari Senin dan hari Kamis ini? Fayaghfiru likulli abdin, karena Allah ingin mengampuni seluruh dosa hamba-hambanya. Tetapi ada orang yang tak dapat ampunan. 2 juga. Yang 2 kau tadi. Pertama, yusyriku billah, dia mensyarikatkan Allah. Yang kedua, seseorang atau
orang-orang yang masih berbantah-bantah. Bahasa Nabi ini, rajulun kanat bainahu wa baina akhi syahna, seseorang yang antara dirinya dan saudaranya itu masih berbantah-bantah. Untuk orang yang berbantah-bantah ini, kata Allah, fayuqalu, maka dikatakanlah kepada orang yang masih bantah-bantah ini, anziru hadain hatta yastaliha, tangguhkan ampunan untuk orang yang masih berbantah-bantah ini sampai mereka berdamai. Diulang oleh Allah sebanyak 3 kali. Anziru hadain hatta yastaliha, anziru hadain hatta yastaliha, diulangi 3 kali. Jadi tangguhkan pengampunan buat orang-orang yang masih berbantah-bantah. Tangguhkan pengampunan ini buat orang yang masih berbantah-bantah. Tangguhkan pengampunan ini buat orang yang masih berbantah-bantah. Pengulangan itu menunjukkan, kata para ahli tata bahasa dan juga ahli tafsir, menyebutkan ketika Allah mengulang-ulang sesuatu, menunjukkan berita itu sebuah hal yang penting dan harus kita ingat. Allah mengingatkan kita untuk memperhatikannya. Nah, Bapak Ibu hamba Allah berbahagia, lagi-lagi ulama kita dulu, guru-guru kita dulu, orang-orang hebat, orang-orang cerdas untuk mendidik masyarakatnya. Sebab itulah mengapa maka di negeri kita ini, kalau sebelum Ramadan di bulan Sya'ban ini ada budaya-budaya nyambut bulan Ramadan. Undang orang ke rumah kita, ajak dia makan. Ada nak budaya itu di situ? Ada. Undang kan bu? Kok senyap aja tak ada undang? Gurau aja bu, enak bu. Jadi gini, budaya menyambut Ramadan ini satu diantaranya adalah dalilnya hadis ini. Kenapa? Karena yaitu tadi guru-guru kita, para wali dulu itu hebat-hebat. Gimana hebatnya? Gini, kita nak datang ke rumah satu persatu tentu tak ada masa lah, tak ada waktu, sehingga dikumpulkan orang-orang itu di rumah kita, kumpulkan, bagi makan. Dah sendawonya siap makan tu, tegaklah tuan rumah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak RW, Pak RT, pengurus masjid, tokoh masyarakat, Bapak Ibu hadirin hadirat, yang besar tak disebut gelar, yang kecil tak disebut nama. Terima kasih atas kedatangannya di rumah kami ini. Dan semoga makanan yang Bapak Ibu nikmati sesuai dengan selera masing-masing. Kalau memang rasanya asam gula, asam garamnya kurang topek, kami mohon maaf. Itu tiba nak. Berhubung Bapak Ibu kita akan memasuki bulan suci Ramadan, kayak begitu nak. Maka kami sekeluarga, saya, istri, anak-anak, ayah, mak yang ada di rumah ni, mohon maaf bila selama pergaulan kita selama ni banyak hal-hal yang tak menyenangkan, entah cakap saya, entah tindak tanduk kami yang tak sesuai dengan Bapak Ibu. Kami mohon maaf. Maaf Pak, maaf Bu. Apa kata? Maaf. Itu dia maaf. Dah sekenyang perut sudah makan. Itu maaf. Tak mungkin tak maaf. Enak. Jadi tadi makanan itu sebenarnya sogokan itu Pak. Cuma tak sadar kan? Kalau dah dibagi makan, maaf. Minumlah kopi itu, minum. Kita tibanya adalah kopi sesudah itu. Ini hebatnya guru-guru kita dulu. Ini budaya ini bukan budaya-budaya yang datang tiba-tiba. Ada cantolannya. Karena memang meminta maaf dan berbaikan ini menjadi syarat untuk diterimanya atau dapatnya kita ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya. Dan memberi makan orang itu ibadah lagi. Jadi memberi makan itu ibadah lagi.
Pengisi surga itu orang yang suka memberi. Sebab itulah ibu bapak, agama kita ini selalu memerintahkan agar kita memberi orang. Memberi, kadang ada yang bahasanya terus menyebut makan. Intinya membagilah, berbagi, memberi. Bapak-bapak dulu ketika menikah makan-makan tak? Makan-makan kan? Adalah sahabat, tahu-tahu tangannya dah merah-merah. Ngapo nih? Berinai. Pertanda selesai menikah. Ditanya oleh Nabi, ini nikah kau dah? Katanya, udah Rasulullah. Ngapo main senyap ya? Kata Nabi, aulim walau bisyah. Kalau menikah itu ajak orang makan-makan, walaupun hanya dengan seekor kambing. Mak, kambing besar tu tak mahal. Kalau orang Arab itu kambing tu bagi dia tak mahal, karena kambing tu dimakan oleh 3-4 orang aja. Kambing tadi disembelih, potong 2, belah, jadi 4 potong, makan pakai nasi kebuli. Gitu caranya. Kalau kita disiko kambing kau tadi kita mutilasi, temakanlah ke lemaknya jo, makanya kolesterol naik. Itu coba. Enak. Atau dia ambil, rupa tak ada dagingnya lagi, tinggal kentang sama nangko. Ada agak rupanya lengkuas pula. Nasi badan. Ya. Itu kita makan-makan. Nanti lahir anak di akikah. Perintah agama di akikah. Makan-makan. Nanti anak kita khitan. Yang laki-laki, yang perempuan di khitan. Biasanya agak besar nih laki-laki. Kalau perempuan biasanya waktu kecil aja tak begitu ini. Khitan, bersunat kata orang Melayu, syukuran, makan-makan. Mengapa kita selalu diajak untuk beri orang makan? Ternyata pengisi surga itu adalah orang yang suka memberi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Segeralah kalian untuk mendapatkan ampunan Tuhan kalian, maka kalian akan dimasukkan ke surga. Siapa pengisi surga itu ya Allah? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Pengisi surga itu orang yang suka memberi ketika lapang ataupun ketika sempit. Wal kadhiminal ghaidh, orang yang bisa menahan marah, maka memberi maaf. Ampunan Allah itu tadi pengisi surga, orang yang suka memberi makan, memberi. Orang yang bisa menahan marah, maka jangan berbantah-bantah, jangan dipelihara juga emosi itu lah. Wal 'afina 'anil nas, orang yang memaafkan orang lain. Kita kok kadang sombong loh, bisa mendendamkan diri, sombonglah orang ni kadang. Apa katanya? Aden dengan si anu tak lah 5 tahun tak ada bercakap, matilah situ. Sombonglah gaya tak bercakap lah 5 tahun. Engkau tu pengisi neraka, ngapalah kau banggakan? Kalau aku dia tu takkan ada aku maafkan dah, matilah situ. Hebat betul dia. Perilaku-perilaku ahli neraka ni kok dibanggakan. Ibu pula mendukung. Yo tu mantap tu gitu tu. Sama-sama isi neraka berarti kok. Ya kan? Katanya pula orang mendendam tu mantap. Bapak Ibu yang berbahagia, itu sebabnya kita harus selalu memberi makan orang, memberi. Dalam surah Al-Lail Allah katakan, kata Allah di situ, hidup akan menjadi mudah. Wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Siapa yang suka memberi, percaya akan hari akhirat,
adanya pahala, maka hidupnya akan Allah mudahkan. Sebab itu Bapak Ibu, mari kita memberi. Nah, bapak-bapak yang suka minum kopi ke kedai, ke restoran segala macam, ngumpul dengan kawan-kawan, bayarkan kawan tuh. Jangan bapak banyak gaya lagi. Pas waktu membayar sakit perut, ke toilet. Itu lagu-lagu lama tuh. Sekarang ini kita bayarkan orang itu. Mengapa kita harus bayarkan? Niatnya karena Allah perintah memberi ini calon penghuni surga nih. Bangga kita bagi. Kita membagi ini bukan karena duit banyak, tetapi kita pengen masuk surga. Ada lagi modus terbaru. Kini kau tak sakit perut lagi. Kalau lah siap makan tuh menelpon. Tiba-tiba, Assalamualaikum. Sampailah keluar restoran dari Becito. Pas masuk, sudah dah. Ayolah, makasih banyak. Itu pula. Kok tahu Ustaz? Dah kena saya dah. Setiap ngumpul tahu nelpon aja siap makan. Bapak Ibu yang berbahagia, tak apa, tapi kita yakini hidup ini kalau memang bekerja pakai ilmu, tenang, tak perlu emosi. Kita bayar, bismillah kita bayar. Ini jalan mudah menuju surga Allah Subhanahu wa taala, jalan mudah untuk Allah mudahkan pula hidup ini. Ketika peluang pahala sudah di depan mata, kita jangan pernah menghindar. Ikut peluang pahala lah di muka mata, kita bayar pahala untuk awak. Bersecopek lah awak untuk dapat pahala kau. Orang yang pilih tadi tu bersecopek nak kena rokok tu. Gitu caranya. Jadi yang berebut itu adalah melakukan kebaikan. Bapak Ibu hamba Allah yang berbahagia, sepertinya ini kajian kita terakhir sebelum Ramadan ya. Saya yang terlalu banyak bercakap di sini, tentu banyaklah dosa saya, banyak salah saya, banyak yang mungkin tak tepat, tentu tersinggung segala macam. Saya mohon maaf. Sedangkan Bapak Ibu ni tak ada salah. Orang elok-elok saja. Kan nampak dari wajahnya, kau wajah-wajah pengisi surga saja. Kalaupun kadang hati anggota ibu kadang bapak, kadang tengantuk, tak apa dah. Biasa. Di sejak zaman Nabi dulu orang lah tengantuk juga. Jangan kena awal. Di zaman Nabi aja dulu sahabat-sahabat sudah ada yang tengantuk. Makanya ada hadis Nabi, kalian kalau ngantuk geser tempat duduk tu. Karena memang duduk di masjid ni kita dapat ketenangan. Ketika majlis ilmu ni dibuka, maka kata hadis Nabi, nazalat alaihimus sakinah, maka akan diturunkan ketenangan. Gara-gara tenang tadi itulah mengantuk mata. Kan tenang. Lupa hutang, lupa bini, lupa iko, lupa. Tenang ngantuk mata. Di rumah tu mengapa mata tak mau tidur? Banyak betul beban pikiran. Tengok bini jadi beban, tengok laki-laki jadi beban, tengok anaknya, tak mau tidur mata. Di masjid ni semua beban tadi hilang. Itu sebabnya kita di masjid ni suka ngantuk. Kalau masjid sekarang ni memang sudah dingin, mantap. Masjid-masjid yang dulu-dulu atau masih terpal di atas itu panas. Pas khutbah Jumat, suami ibu tu lalok je. Berkeringat tu. Begitu juga. Nampak betul suami-suami yang tak bahagia di rumah, nampak ya? Gitu. Terus ibu-ibu yang kadang awak sedang bercakap pula. Tak apa-apa. Ibu kau memang sedang menyampaikan apa yang kamu sampaikan tu kan cocok dengan yang iyo cocok ustaz ku tu. Tidak sabarnya untuk menyampaikan ke kawannya itu tadi, maka itulah sebabnya bercakap tadi. Tak apa dah, mantap tu, ya kan? Ya kan? Nah, Bapak Ibu hamba Allah berbahagia, semoga silaturahim kita ini selalu berjalan dengan baik insyaallah, amin. Dan sekali lagi saya mohon maaf, semoga kita selalu dalam kemudahan lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pula Allah
berkati kita di bulan Sya'ban ini dan Allah sampaikan umur kita di bulan Ramadan insyaallah. Amin. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.